sebuah desa kecil di lereng Bukit Barisan, Sumatera bagian barat, hiduplah seorang gadis kecil bernama Dea. Ia baru berusia 10 tahun. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang, dan rambutnya tergerai hitam sebahu. Sejak kecil, Dea dikenal sebagai anak yang pendiam. Tapi wajahnya selalu menampilkan senyum sopan yang disukai para tetangga. 2 tahun lalu, hidup Dea berubah total. Ayahnya meninggal ketika Dea berumur 8 tahun karena kecelakaan di ladang. Sejak saat itu, sang ibu, Bu Sari, harus menanggung hidup mereka berdua. Hidup memang tak mudah. Bu Sari bekerja membantu warung tetangga, mencuci pakaian orang, dan kadang membuat kue untuk dijual ke pasar. Semua dilakukan agar Dea tetap bisa sekolah dan hidup layak. Namun, di balik kesederhanaan itu, Bu Sari sering terlihat sedih. Mungkin karena kesepian, atau karena lelah menanggung beban sendirian. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Pak Herman datang melamar Bu Sari. Ia adalah duda beranak 1. Anaknya seorang gadis kecil sebaya dengan Dea, namanya Vika. Awalnya, Dea bahagia mendengar kabar itu. Ia berpikir dengan adanya ayah tiri dan saudara baru, hidupnya akan lebih hangat. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Hari-hari setelah pernikahan, ibunya terasa berbeda. Rumah mereka memang jadi lebih ramai. Tapi Dea sering merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ibu yang dulu selalu memeluknya setiap malam, kini lebih sering memeluk Vika. Suatu pagi, Dea duduk di teras sambil mengikat tali sepatunya. Ia akan berangkat sekolah. Dari dalam rumah, terdengar suara riang Vika dan ibunya. "Nak Vika, makan dulu ya. Ibu masak ikan goreng kesukaanmu." Suara lembut Bu Sari terdengar dari dapur. "Iya Bu," jawab Vika ceria. Dea menoleh ke arah dapur. "Bu, aku juga mau makan," katanya pelan. "Tunggu ya Dea, Ibu lagi siapin buat Vika dulu. Kamu nanti aja." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Dea rasanya seperti tusukan kecil di hati. Ia hanya diam, menelan ludah, lalu berangkat sekolah dengan perut kosong. Di sekolah, ia jarang bercerita tentang rumahnya. Teman-teman hanya tahu kalau Dea sekarang punya ayah tiri dan saudara baru. Mereka mengira Dea bahagia. Tidak ada yang tahu, setiap malam Dea berdoa agar ibunya kembali seperti dulu. Hari penerimaan rapor tiba. Kelas Dea penuh dengan orang tua yang datang mengambil hasil belajar anak-anak mereka. Tapi Dea duduk di bangku paling belakang.
menatap pintu kelas yang tak kunjung terbuka. Semua teman-temannya sudah didatangi orang tua masing-masing, tapi ibunya belum datang juga. Hingga bel tanda acara selesai berbunyi, Dea masih duduk diam sambil menggenggam rapornya yang terlipat. Di luar kelas, ia akhirnya melihat ibunya datang terburu-buru bersama Vika. "Bu," seru Dea pelan. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Maaf Dea, ibu tadi ambil rapor Vika dulu. Soalnya kelasnya jauh di ujung," ucap Bu Sari tanpa menatap mata putrinya. "Ya, gak apa-apa Bu," jawab Dea pelan. Namun hatinya runtuh. Lagi-lagi ibu memilih Vika dulu. Vika yang berdiri di samping ibunya tampak merasa bersalah. Ia menatap Dea dengan pandangan sedih. "Maaf Dea, aku gak maksud bikin ibumu sibuk," ucap Vika. Dea tersenyum, meski matanya mulai berkaca. "Gak apa-apa Vika." Mereka pulang bersama, tapi sepanjang jalan Dea hanya diam. Ia berjalan sedikit di belakang mereka, menatap punggung ibunya yang tampak bahagia menggandeng tangan anak sambungnya. Sore itu mereka bertiga makan malam bersama. Pak Herman sedang dinas keluar kota, jadi hanya ada ibu dan 2 anak perempuan itu di rumah. Meja makan terlihat sederhana, dengan nasi, sambal, dan ikan goreng. Ibu kembali menyendokkan nasi untuk Vika terlebih dahulu. "Vika, makan yang banyak ya. Ibu masak khusus buat kamu." "Makasih Bu," jawab Vika sopan. "Bu, aku boleh tambah?" tanya Dea lirih. "Tunggu dulu Dea, Ibu lihat Vika udah selesai apa belum?" Kali ini Dea tidak menjawab. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ibu benar-benar seperti telah melupakan dirinya. Vika memperhatikan itu. Ia tahu Dea sedih, dan sebenarnya Vika sering berusaha adil, bermain bersama, berbagi makanan, bahkan membela Dea ketika ibu salah paham. Tapi entah kenapa, setiap kali ada masalah kecil, Dealah yang disalahkan. Seperti di sore itu, Dea dan Vika sedang bermain lompat tali di halaman belakang rumah. Angin sore semilir, daun jambu bergoyang perlahan. Tiba-tiba kaki Vika tersangkut tali dan ia jatuh. Lututnya lecet sedikit. Vika meringis. Belum sempat Dea menolong, ibunya sudah berlari keluar rumah. "Vika, ya Allah, lutut kamu berdarah." "Ibu, maaf, tadi aku..." "Dea, kenapa kamu gak hati-hati main sama adikmu?" bentak Bu Sari dengan nada tinggi. "Tapi Bu, Vika jatuh sendiri. Jangan banyak alasan. Kamu memang selalu bikin masalah." Dea terdiam. Air matanya jatuh, bukan karena dimarahi, tapi karena tahu ibunya tidak mau mendengarkan. Vika mencoba menjelaskan,
Bu, bukan salah Dea. Aku yang salah, Bu. Sudah, Vika. Ibu tahu kamu anak baik. Dea memang suka iri sama kamu. Iri? Kata itu menikam perasaan Dea dalam-dalam. Ia tak tahan lagi. Tanpa menunggu, Dea berlari keluar halaman, melewati pagar bambu, dan terus berlari ke arah kebun belakang yang berbatasan dengan hutan kecil. Langit sore berubah jingga keemasan. Angin mulai terasa dingin. Dea terus berlari sampai nafasnya tersengal. Di ujung kebun ada jalan setapak menuju hutan pinus. Ia duduk di bawah pohon, menangis sejadi-jadinya. Kenapa, Bu? Kenapa ibu gak sayang Dea lagi? Isak tangisnya pecah di antara suara serangga hutan. Ia merasa benar-benar sendirian. Tapi tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara lembut seorang wanita. Nak, kenapa kamu menangis sendirian di sini? Dea tersentak, menghapus air matanya cepat-cepat. Ia menoleh dan melihat seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, berdiri di antara kabut tipis. Wanita itu mengenakan kebaya hijau lembut. Rambut panjangnya tergerai dan kulitnya pucat bersih seperti sinar bulan. Saya tersesat, Bu, jawab Dea gugup. Wanita itu tersenyum. Tidak apa-apa. Namamu siapa, Nak? Dea. Wanita itu menatapnya dengan penuh kasih. Nama yang indah. Kau lapar? Di rumahku ada makanan. Mari ikut dan jangan takut. Suara lembut itu membuat hati Dea tenang. Entah kenapa, ia merasa wanita itu sangat ramah, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Dea berdiri, menatap wajah wanita itu sekali lagi. Matanya terasa hangat, seperti tatapan seorang ibu yang merindukan anaknya. Boleh, Bu, jawab Dea pelan. Wanita itu mengulurkan tangan. Ketika Dea menggenggamnya, udara di sekitar mereka terasa berubah. Lebih sejuk, lebih harum, seperti aroma bunga hutan yang baru mekar. Kabut di sekeliling semakin tebal, dan langkah-langkah mereka perlahan lenyap dari dunia nyata. Ketika Dea membuka matanya kembali, ia tertegun. Ia kini berdiri di sebuah tempat yang begitu indah. Rumah besar dari kayu cendana dengan taman penuh bunga berwarna ungu dan putih. Di kejauhan ada air terjun kecil yang mengalir jernih, dan langitnya tampak berkilau seperti selalu sore. Di mana ini, Bu? Tanya Dea dengan mata berbinar. Ini tempat tinggal Ibu dan teman-teman Ibu. Kami dari dunia yang tak bisa dilihat manusia biasa, jawab wanita itu sambil tersenyum lembut. Dunia buniankah? Bisik Dea pelan, seperti mengingat cerita neneknya dulu. Wanita itu mengangguk pelan. Benar, Nak,
Kami kaum bunian, dan kamu, Dea, boleh tinggal di sini jika kamu mau. Hati Dea berdebar. Ia menatap wanita itu dengan bingung. Tapi dalam tatapan lembut sang wanita, Dea merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar menginginkannya. Dan sejak hari itu, kehidupan Dea berubah sepenuhnya. Ketika Dea terbangun keesokan harinya, sinar matahari yang masuk dari jendela bukanlah seperti cahaya biasa, lembut berwarna keemasan, dan membuat udara di sekitarnya harum seperti bunga melati. Ia bangun perlahan. Kamar tempatnya tidur begitu indah. Dindingnya dari kayu wangi, tirainya dari kain sutra halus, dan di sudut ruangan ada kendi kecil yang meneteskan air jernih ke wadah batu. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada bunyi kendaraan, hanya suara air dan burung-burung yang bernyanyi lembut. Wanita yang menolongnya semalam masuk ke kamar sambil membawa nampan berisi makanan. "Selamat pagi, Dea. Tidurmu nyenyak kah?" "Iya, Bu. Tapi di mana ini sebenarnya?" tanya Dea pelan sambil duduk di tepi ranjang. "Ini dunia kami, dunia para bunian," jawab wanita itu sambil tersenyum lembut. "Namaku Bu Melati. Kamu aman di sini, Nak?" Dea menatap wajah Bu Melati lama-lama. Wajah itu begitu tenang, penuh kasih sayang, seperti ibu yang telah lama dirindukannya. "Terima kasih, Bu. Saya senang bisa di sini," kata Dea jujur. Bu Melati mengusap rambutnya. "Kamu boleh tinggal selama kamu mau. Tidak akan ada yang menyakitimu di sini." Hari-hari berikutnya menjadi masa yang aneh tapi menenangkan bagi Dea. Setiap pagi ia bermain di taman bunga bersama anak-anak bunian lainnya. Mereka semua ramah, berpakaian indah, dan berjalan tanpa suara di atas rerumputan. Di sore hari, mereka belajar bersama di bawah pohon besar yang bercahaya lembut dari dalam batangnya. Namun, Dea mulai menyadari sesuatu. Waktu di dunia itu seolah tidak berjalan sama seperti di dunia manusia. Matahari selalu tampak senja. Burung-burung tidak pernah berhenti berkicau, dan bunga-bunga tidak pernah layu. Hari berganti tanpa malam yang gelap. "Bu, kenapa mataharinya gak pernah terbenam?" tanya Dea suatu kali. Bu Melati tersenyum samar. "Karena di sini waktu tidak berjalan seperti di tempat asalmu. Kami hidup di antara cahaya dan bayangan. Jadi, kalau aku lama di sini, waktu di dunia manusia tetap berjalan. Ya, tapi jangan khawatir. Dunia itu tidak akan melupakanmu. Walau mungkin manusia di sana bisa." Kalimat terakhir itu membuat Dea diam lama. Ia tahu siapa yang dimaksud manusia di sana.
yaitu ibu. Sementara itu, di dunia manusia, rumah Bu Sari diliputi kecemasan. Dea tidak pulang sejak sore sebelumnya. Pak Herman yang baru tiba dari perjalanan segera mengerahkan warga untuk mencari. Mereka menyusuri kebun, hutan pinus, hingga sungai kecil di belakang desa. Tapi hasilnya nihil. Jangan-jangan dia marah sama aku, ucap Bu Sari lirih, menunduk di beranda rumahnya. Sudahlah Sari, anak itu mungkin main ke rumah temannya, hibur Pak Herman, meski wajahnya juga cemas. Vika memeluk ibunya. Bu, aku takut. Ini semua salahku. Kalau aku gak jatuh waktu main, Dea gak akan dimarahi. Bu Sari menatap anak sambungnya itu. Air mata mulai menetes. Ia sadar kemarahan kecilnya mungkin telah mendorong anak kandungnya sendiri pergi. Kembali ke dunia bunian. Suatu hari, Dea duduk di tepi kolam bening. Ia melihat bayangannya sendiri di air. Tapi aneh, bayangan itu tampak sedikit samar, seperti tidak sepenuhnya nyata. Bu Melati, panggilnya pelan. Kalau aku di sini terus, apa aku gak bisa pulang? Bu Melati datang menghampiri. Wajahnya teduh. Kenapa kamu ingin pulang, Nak? Bukankah di sini kamu bahagia? Bahagia, Bu, tapi aku masih punya ibu di rumah. Walau ibu gak sayang sama aku tetap ingin lihat dia. Bu Melati menatap jauh ke arah hutan. Kadang cinta manusia tertutup oleh kabut kesedihan. Ibumu tidak benar-benar membencimu, Dea. Ia hanya tersesat dalam caranya mencintai. Dea terdiam. Tapi bagaimana kalau aku gak bisa kembali? Bu Melati tersenyum lembut. Kalau hatimu masih ingin pulang, dunia manusia akan selalu membuka jalannya. Lalu wanita itu mengambil sesuatu dari balik selendangnya. Sebuah kalung kecil berbentuk bunga melati putih. Ini untukmu. Simpanlah. Selama kamu memakainya, aku bisa tahu kalau kamu baik-baik saja. Dan kamu bisa menemukan jalan pulang kapanpun kamu mau. Terima kasih Bu Melati, ucap Dea sambil memeluk wanita itu erat. Malamnya, meski di dunia bunian, malam tak pernah gelap. Dea mendengar bisikan halus dari arah hutan. Dea, Dea! Suara itu samar, tapi terasa sangat dikenalinya. Ia menajamkan telinga, lalu beranjak dari ranjang. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar rumah menuju taman. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Dea, pulanglah Nak. Dea tertegun. Itu suara ibunya. Ibu, panggilnya pelan. Tapi tak ada jawaban. Angin berhembus pelan dan di antara kabut, ia melihat siluet wanita berkerudung berdiri memandangnya dari kejauhan. Dea berlari ke arah siluet itu. Tapi semakin ia mendekat,
sosok itu semakin menjauh, hingga akhirnya lenyap begitu saja, menyisakan wangi bunga melati yang samar. Ia menangis. "Bu, maafin Dea." Bu Melati muncul dari balik kabut dan memeluknya dari belakang. "Tenanglah Dea, kadang manusia yang merindukan kita hanya bisa memanggil lewat mimpi atau doa. Tapi kalau kamu sungguh ingin pulang, waktunya akan segera datang." Hari demi hari berlalu di dunia bunian. Dea mulai belajar banyak hal di sana. Bagaimana mendengarkan suara alam, berbicara dengan hewan, dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia halus. Ia tumbuh menjadi anak yang lembut dan bijak. Namun, di balik senyum tenangnya, hatinya tetap menyimpan satu kerinduan, ibunya. Suatu sore, Dea mendengar dua bunian dewasa berbincang pelan di tepi taman. Anak manusia itu makin lama di sini, makin samar keberadaannya di dunia asalnya, kata salah satu dari mereka. Benar, kalau ia tak kembali sebelum purnama ketiga, pintu dunia manusia akan tertutup selamanya. Dea tercekat. Ia tak tahu sudah berapa lama berada di sana. Tapi ia ingat, Bu Melati pernah bilang, waktu di dunia bunian berbeda. Bagaimana kalau di dunia manusia sudah berbulan-bulan? Hatinya berdebar. Ia berlari mencari Bu Melati. "Bu, benarkah kalau aku di sini terlalu lama, aku gak bisa pulang lagi?" Bu Melati menatapnya dalam-dalam. "Kamu dengar ya? Benar Bu, aku mau pulang. Aku mau lihat ibu." "Dea," suara Bu Melati bergetar. "Kalau kamu kembali sekarang, kamu mungkin akan lupa sebagian dari yang kamu alami di sini. Dunia manusia bisa melukai hatimu lagi." "Gak apa-apa Bu, aku cuma mau lihat ibu lagi, sekali aja." Air mata jatuh di pipi Dea. Bu Melati menghela nafas panjang, lalu mengelus rambutnya. "Baiklah nak, kalau itu keinginanmu, ibu akan bantu. Tapi kamu harus berani melewati batas kabut di antara dua dunia. Di sana banyak roh penyesat yang bisa menggoda manusia untuk tetap tinggal." Dea mengangguk mantap. "Aku siap Bu." Bu Melati menatapnya dengan mata sendu. "Ingat Dea, dunia manusia keras, tapi di sanalah cinta sejati bisa ditemukan. Bawalah semua kebaikan yang kamu pelajari di sini untuk menyembuhkan luka di sana." Malam itu, di bawah cahaya bulan perak yang turun perlahan ke dunia bunian, Bu Melati menggenggam tangan Dea dan menuntunnya menuju hutan kabut. Langkah mereka perlahan, angin berbisik lembut, dan di kejauhan terdengar suara gemericik air. "Kalau kamu mendengar suara yang memanggil namamu, jangan menoleh Dea, fokuslah pada cahaya di depanmu," pesan Bu Melati. Dea mengangguk.
lalu berjalan perlahan memasuki kabut tebal. Semakin jauh ia melangkah, semakin dingin udara di sekitarnya. Suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Ada yang memanggil, ada yang menangis, ada pula yang tertawa lirih. "Dea, tetaplah di sini. Di sini kamu dicintai." Dea memejamkan mata, menggenggam kalung melati di lehernya, dan mengingat wajah ibunya. "Ibu, tunggulah, Dea pulang." Dan cahaya di depan mulai membesar, menyilaukan pandangannya menjadi pintu antara dua dunia. Angin dingin menampar wajah Dea ketika ia melangkah semakin dalam ke dalam kabut. Suara gemerisik daun dan bisikan samar-samar mengiringi langkah kakinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menahannya. "Dea, di sini kamu dicintai. Jangan pergi. Dunia manusia itu kejam, Dea. Mereka telah melupakanmu." Suara-suara itu datang dari segala arah, lembut namun menggoda, seolah tahu celah di hati Dea yang masih menyimpan luka. Ia hampir menoleh ketika salah satu suara terdengar seperti suara ibunya sendiri. "Dea, ibu di sini, Nak." Langkah Dea terhenti. Matanya basah. Apakah itu benar suara ibu? Tangannya bergetar, tapi ia ingat pesan Bu Melati. Jangan menoleh. Ia menggenggam kalung melati di lehernya kuat-kuat. Kalung itu hangat, seolah memberi kekuatan. "Aku mau pulang. Aku mau lihat ibu yang sebenarnya." Kabut di hadapannya mulai berputar, membentuk pusaran cahaya berwarna perak. Tanah di bawahnya terasa lembut. Lalu tiba-tiba semuanya hilang. Ia seperti jatuh, melayang di antara udara, sampai akhirnya tubuhnya menyentuh tanah yang dingin dan lembab. Dea membuka mata perlahan. Ia melihat langit gelap bertabur bintang. Udara dingin menusuk kulit. Ia kenal tempat itu. Hutan pinus di belakang desanya. "Ini aku pulang," bisiknya pelan. Namun ketika ia menoleh ke sekeliling, semua tampak berbeda. Pepohonan tumbuh lebih tinggi. Jalan setapak yang dulu biasa ia lewati, kini tertutup semak. Ia berdiri dengan lutut gemetar, lalu mulai berjalan ke arah rumahnya. Setiap langkah terasa asing. Ia melihat rumah-rumah di pinggir jalan tampak sedikit berubah, lebih tua, beberapa dengan cat yang memudar. Di salah satu halaman rumah, ia melihat dua anak kecil bermain. "Kalian tahu rumah Bu Sari?" tanya dia dengan suara lembut. Anak-anak itu saling berpandangan, lalu menunjuk ke arah sebuah rumah di ujung jalan. "Rumah Bu Sari di sana, Kak. Tapi katanya anaknya dulu hilang waktu umur 10 tahun." Dia terpaku. "Hilang?
Berarti waktu di dunia manusia sudah berjalan sangat lama. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah itu. Pintu pagar bambu masih sama. Hanya saja cat dinding di rumah sudah pudar. Ia mengetuk pelan, namun tak ada jawaban. Ia mencoba mendorong pintu kayu itu, dan dari dalam terdengar suara seorang wanita memanggil, "Siapa di luar?" Dia menahan nafas. Suara itu suara ibunya, tapi lebih serak, lebih tua, seperti membawa beban bertahun-tahun. Ketika pintu terbuka, Bu Sari berdiri di sana. Wajahnya menua, rambutnya mulai berubat sebagian. Ia tampak terkejut melihat gadis kecil di hadapannya. "Nak, kamu siapa?" tanya Bu Sari pelan. "Bu," suara Dea bergetar. "Ini aku, Dea." Bu Sari terdiam. Matanya membesar. Dea? Tidak mungkin. Dea hilang 2 tahun lalu. Kamu siapa sebenarnya?" Dea menangis, memeluk ibunya. "Bu, aku beneran Dea. Aku gak hilang. Aku dibawa ke tempat indah sama Bu Melati. Tapi aku ingin pulang, Bu. Aku rindu." Bu Sari terpaku. Tubuhnya gemetar. Ia mengelus kepala anak itu, mencoba meyakinkan diri bahwa yang dipeluknya bukan mimpi. "Ya Allah, ini benar Deaku?" "Iya, Bu," jawab Dea sambil terisak. Ibu dan anak itu berpelukan lama, menumpahkan kerinduan yang telah bertahan bertahun-tahun. Hati Bu Sari hancur bercampur haru. Ia menyadari betapa besar rasa bersalah yang menumpuk di hatinya selama ini. Malam itu, rumah mereka kembali berpenghuni 2 hati yang dulu terpisah oleh kabut dan waktu. Namun, ada yang berbeda dari Dea. Ia tampak lebih tenang, matanya bersinar lembut, dan suaranya penuh ketulusan. Vika dan Pak Herman pulang dari rumah kerabat, dan mereka terkejut mendapati Dea duduk di ruang tamu. "Dea," seru Vika kaget. "Halo Vika," jawab Dea dengan senyum hangat. "Kamu kemana aja selama ini?" "Aku tersesat, tapi aku baik-baik aja," jawabnya pendek. Pak Herman mendekat lalu menatap Dea lama-lama. Ia ingat betul wajah itu, anak kecil yang hilang 2 tahun. "Ya Tuhan, kamu ternyata benar-benar Dea." Bu Sari hanya bisa menangis lagi. "Maafkan ibu, Nak. Ibu dulu salah. Ibu sibuk membahagiakan orang lain sampai lupa kalau kamu juga butuh kasih sayang." Dea memegang tangan ibunya. "Gak apa-apa, Bu. Aku juga dulu sering iri sama Vika. Tapi aku belajar satu hal. Kasih sayang itu gak akan habis kalau dibagi." Vika ikut menangis, lalu memeluk Dea erat. "Maaf Dea, aku gak pernah mau ibu kamu lebih sayang sama aku. Aku cuma pengen kamu anggap aku saudara sendiri." Dea tersenyum sambil mengusap punggung Vika.
Kamu saudaraku juga, Vika. Aku sayang kamu. Suasana rumah malam itu penuh keharuan. Namun di luar rumah, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati samar. Tanda bahwa Bu Melati, sang ibu bunian, masih memperhatikan Dea dari dunia lain. Hari-hari berlalu. Kehidupan keluarga itu perlahan kembali seperti dulu, bahkan lebih hangat. Bu Sari berusaha menebus kesalahannya dengan kasih sayang yang tulus. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk 2 anak perempuannya, selalu memastikan Dea makan dulu, bukan lagi diabaikan. Namun, ada hal-hal aneh yang masih mengikuti Dea. Kadang, saat ia duduk di beranda sore hari, angin membawa wangi bunga melati yang kuat sekali. Kadang juga, ketika ia sedih, kalung bunga melati di lehernya berpendar lembut, seolah memberikan kekuatan. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara lirih memanggil namanya dari halaman belakang. Dea. Ia bangun perlahan dan membuka pintu. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sesosok wanita berkebaya hijau berdiri di antara pepohonan. Bu Melati, bisik Dea. Kamu sudah kembali dengan selamat. Ibu senang, Nak, ucap Bu Melati lembut. Terima kasih, Bu, sudah tolong aku. Ibu hanya membantumu menemukan apa yang hilang. Sekarang kamu sudah tahu arti cinta yang sebenarnya. Dea menatap Bu Melati penuh haru. Aku gak akan lupa sama ibu. Tidak perlu. Selama kamu mengenang dengan hati yang baik, dunia kami dan dunia kalian akan tetap terhubung, jawab Bu Melati dengan senyum tenang. Angin berhembus, membawa bunga melati berterbangan di sekeliling mereka. Saat kelopak-kelopak itu jatuh, sosok Bu Melati perlahan memudar bersama cahaya bulan, meninggalkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Dea memutuskan untuk menanam bunga melati di halaman rumah. Ia ingin selalu mengingat Bu Melati, wanita lembut dari dunia bunian yang telah mengajarkannya arti kasih tanpa pamrih. Ketika Bu Sari melihatnya, ia tersenyum. Bunga melati ya, Nak? Iya, Bu, katanya. Melati itu lambang cinta yang tulus dan tidak pernah hilang, walau waktu terus berjalan. Bu Sari menatap anaknya lama, lalu memeluknya dari belakang. Kamu benar, Dea. Ibu harap bunga itu tumbuh subur, seperti kasih ibu yang akan selalu tumbuh untukmu. Dea tersenyum bahagia. Matanya memandang langit biru yang cerah. Di hatinya, ia tahu keajaiban yang ia alami bukanlah mimpi, melainkan anugerah. Waktu terus berjalan. Semenjak Dea kembali, rumah kecil di ujung desa itu seolah mendapatkan kembali sinarnya. Tak ada lagi suasana dingin dan
jarak di antara mereka. Setiap pagi terdengar suara tawa dua anak perempuan yang berlarian di halaman, dan suara Bu Sari memanggil mereka untuk sarapan. Dea tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, tapi juga bijak. Pengalamannya di dunia bunian telah meninggalkan kesan mendalam. Ia belajar bahwa kasih sayang bukanlah untuk diminta, melainkan untuk diberi tanpa syarat. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Dea menyiram bunga melati yang ia tanam di pojok halaman. Bunga itu tumbuh subur, harum semerbak. Tak ada yang tahu kalau bunga itu sebenarnya berasal dari dunia lain. "Bu, lihat, bunganya mekar banyak sekali," seru Dea riang. Bu Sari tersenyum, mendekat dan mengelus kepala putrinya. "Cantik sekali, Dea, seperti kamu." Vika yang baru keluar dari rumah ikut tersenyum. "Kayaknya bunga itu memang tumbuh karena Dea yang rawat, Bu. Aku bantu siram juga ya." "Boleh," jawab Dea sambil menyerahkan gembor kecil. "Tapi hati-hati, jangan kena daunnya terlalu banyak air." Bunga melati suka kelembapan, tapi bukan genangan. Bu Sari menatap kedua anak itu dengan perasaan bangga. Tak pernah ia bayangkan 2 tahun lalu ia hampir kehilangan segalanya, anak kandungnya dan hatinya sendiri. Kini rumah itu benar-benar terasa seperti rumah, hangat, penuh tawa, penuh doa. Sore itu, setelah sekolah, Dea duduk di tepi jendela sambil menulis di buku catatannya. Cahaya matahari sore menembus dedaunan, menimbulkan bayangan berwarna keemasan di dinding kamar. Ia menulis tentang dunia bunian tanpa menyebut tempatnya, tanpa menyebut Bu Melati secara langsung. Hanya berupa kisah tentang seorang ibu yang menolong anak yang tersesat. Di akhir tulisannya, ia menulis, "Kadang yang kita anggap kehilangan sebenarnya hanya disembunyikan untuk diajarkan cara mencintai." Ia menutup bukunya dengan senyum tenang. Namun tiba-tiba dari arah jendela, hembusan angin lembut masuk, membawa aroma melati yang begitu kuat. Dea menoleh. Di luar jendela, kelopak-kelopak bunga melati berterbangan, membentuk siluet samar seorang wanita berkebaya hijau yang melambai pelan. Dea tersenyum. Ia tahu siapa itu. "Terima kasih, Bu Melati. Aku gak akan lupa." Angin berhembus lagi. Kali ini lebih hangat, seolah menjadi balasan dari dunia lain. Beberapa minggu kemudian, sekolah Dea mengadakan lomba menulis cerita rakyat. Tema yang diberikan adalah kisah dari alam yang tak terlihat. Dea menulis kisahnya sendiri dengan gaya sederhana, namun penuh perasaan. Ia menamai tokoh utamanya Ibu Cahaya, dan anak kecil yang tersesat
bernama Lani. Dalam ceritanya, Ibu Cahaya menuntun Lani menemukan jalan pulang dengan cahaya dari bunga melati. Ketika hasil lomba diumumkan, Dea dinyatakan sebagai juara pertama. Semua orang bertepuk tangan, termasuk guru dan teman-temannya. Bu Sari yang duduk di bangku tamu menahan tangis haru. Ia melihat Dea naik ke panggung dengan langkah kecil tapi pasti, memegang piagam di tangan dan kalung melati di lehernya berpendar halus di bawah cahaya matahari. "Terima kasih, Bu," kata Dea saat turun dari panggung. "Untuk apa, Nak?" "Untuk semuanya. Karena sekarang Ibu sudah jadi ibu yang aku impikan." Bu Sari tak sanggup menahan air mata. Ia peluk Dea erat, sementara Vika di samping mereka ikut tersenyum bahagia. Sejak hari itu, keluarga kecil itu menjadi sangat dekat. Bu Sari tak pernah lagi membeda-bedakan kasih sayangnya. Pak Herman pun bangga memiliki 2 anak perempuan yang saling menyayangi. Kadang di malam hari, saat keluarga itu duduk di teras menikmati teh hangat, Dea menatap langit berbintang dan bertanya dalam hati, "Apakah Bu Melati juga sedang melihatku dari sana?" Lalu angin sepoi datang, membawa wangi bunga melati. Itu adalah jawaban yang tak perlu kata-kata. Beberapa tahun kemudian, Dea beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang manis dan cerdas. Ia sering diminta bercerita di acara sekolah karena kisah-kisahnya selalu syarat makna dan kelembutan. Tapi ada satu hal yang selalu ia lakukan setiap kali selesai bercerita, menyebutkan kalimat yang sama. Kasih sayang itu tidak pernah salah alamat, kadang hanya tersesat jalannya. Bu Sari yang duduk di antara penonton selalu menunduk sambil tersenyum haru setiap kali mendengar itu. Dalam hatinya, ia bersyukur karena diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Vika pun tumbuh menjadi saudara yang penyayang. Ia dan Dea seperti 2 sisi cermin, berbeda tapi saling melengkapi. Kadang mereka bercanda, kadang bertengkar kecil, tapi tak ada lagi jarak. Bagi mereka, keluarga adalah tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi semua cinta. Suatu malam, menjelang ulang tahun Dea yang ke-14, ia duduk sendirian di halaman belakang. Bunga melati di pojok rumah sedang mekar sempurna. Ia menutup matanya, berdoa dalam hati. "Terima kasih Bu Melati. Terima kasih karena dulu Ibu menunjukkan jalan pulang. Aku bahagia sekarang. Aku janji, aku akan terus menjaga semua cinta ini." Ketika ia membuka mata, cahaya lembut turun dari langit, menerangi bunga-bunga melati di hadapannya. Kelopak-kelopaknya bergetar pelan, lalu satu demi satu terlepas.
membentuk pusaran kecil yang menari di udara, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik cahaya yang terbang ke langit malam. Dea tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda perpisahan yang penuh kasih dari dunia bunian. Ia tersenyum. Selamat tinggal Bu Melati. Angin malam berhembus lembut, membelai pipinya seperti sentuhan terakhir dari tangan seorang ibu yang selalu menuntun dalam diam. Sejak saat itu, kehidupan Dea benar-benar tenang. Ia tumbuh menjadi gadis yang membawa ketenangan bagi sekitarnya. Ia sering membantu teman-teman yang bermasalah dengan keluarganya, mengingatkan mereka untuk tidak menutup hati pada kasih sayang. Di sekolah, orang-orang mengenalnya sebagai anak yang ramah, murah senyum, dan penuh empati. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum lembut itu tersimpan kisah tentang perjalanan lintas dunia, antara cinta yang hilang dan cinta yang ditemukan kembali. Dan setiap kali angin sore berhembus, membawa wangi bunga melati yang lembut, Dea selalu tahu Bu Melati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke tempat asalnya, membawa doa dan kebahagiaan untuk anak manusia yang dulu ia selamatkan dari kesepian. Suatu hari, saat matahari terbenam di balik bukit, Dea, Vika, dan Busari duduk di beranda. Langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung pulang ke sarang dan udara terasa damai. Bu, panggil Dea pelan. Iya nak, boleh Dea bilang sesuatu. Tentu saja. Ibu, jangan pernah minta maaf lagi ya. Semua yang dulu udah ibu lewati. Itu yang bikin ibu jadi ibu terbaik sekarang. Busari menatap anaknya itu, tersenyum dengan mata berkaca. Terima kasih Dea, kamu tumbuh jadi anak yang luar biasa. Vika menambahkan, aku setuju. Kalau nggak ada Dea, mungkin rumah ini nggak akan sehangat sekarang. Tawa kecil pun terdengar. Sore itu, mereka berbagi teh hangat dan cerita. Di luar sana, angin mengayun pelan, mengirimkan aroma damai yang memenuhi udara. Langit perlahan berubah menjadi biru keunguan, dan bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Dea menatap langit itu dengan tenang. Hatinya penuh rasa syukur. Aku gak terabaikan lagi, bisiknya lembut. Dan di kejauhan, dari balik kabut, di hutan pinus, sekelebat cahaya hijau lembut muncul, menyala pelan seperti lambaian terakhir dari dunia bunian, sebelum akhirnya menghilang di antara bintang-bintang.